Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya banggakan, hari ini kita akan membahas terkait dengan jurnal penyesuaian. Dengan konten of the study yang akan kita bahas adalah mulai dari pengenalan asumsi periode pelaporan hingga pada bagaimana kita melakukan jurnal penyesuaian pada sistem accrual basis, cash basis, kemudian pada jenis accrual dan deferral. Untuk pelaporan, periode pelaporan dibagi menjadi dua, yaitu tahun fiskal dan tahun kalender. Tahun fiskal dihitung selama 12 bulan mengikuti tahun pembayaran pajak, sedangkan tahun kalender biasanya tertanggal 1 Januari hingga tanggal 31 Desember. Terdapat dua sistem pada pencatatan jurnal penyesuaian, yaitu sistem berbasis accrual dan kas. Sistem berbasis accrual menyatakan bahwa suatu transaksi itu dicatat pada saat terjadi, bukan pada saat kas diterima. Contohnya adalah pada tanggal 20 Juli 2021, ada sebuah toko peralatan menjual seperangkat peralatan bor kepada pelanggan dan dibayarnya kredit. Penjualan itu baru dilunasi pada tanggal 5 Agustus 2021. Maka kita harus mencatat yang mana jika berbasis accrual, catat yang tanggal 20 Juli 2021. Pencatatan yang kedua adalah berbasis kas, yaitu suatu transaksi dicatat pada saat dibayar atau diterima kasnya dilakukan, gitu ya. Jadi ketika pembayaran kas dan penerimaan kas dilakukan barulah dicatat. Jika mengacu pada contoh yang tadi nomor 1, maka pengakuan untuk pencatatan transaksi di atas tidak dicatat tanggal 20 Juli melainkan dicatat tanggal 5 Agustus, yaitu ketika barangnya sudah dibayar oleh pelanggan. Tujuan dari jurnal penyesuaian untuk meyakinkan bahwa semua pendapatan dan beban telah dimasukkan dalam periode waktu yang seharusnya. Yang kedua, agar pelaporannya tersaji dalam kondisi wajar dan mencerminkan keadaan sebenarnya. Jenis jurnal penyesuaian yang pertama, terdapat proses pengakuan pendapatan atau beban yang harus diakui pada berlalunya waktu, ya. Yang kedua, adanya pendapatan dan beban yang belum dicatat. Yang ketiga, tidak adanya pencatatan harian yang dilakukan sehingga aset tersebut harus dilakukan pencatatan ulang atau pembaharuan ulang. Yang keempat, terdapat kesalahan pencatatan yang diketahui di akhir periode sehingga diperlukan penyesuaian. Contohnya adalah ada pembayaran sewa pada tanggal 1 Januari 2021 untuk 3 tahun senilai 30 juta sehingga sampai tanggal 31 Desember 2023 dapat ditinggali. Kemudian pembayaran sewa itu dibayar di muka pada awal tahun 2021. Maka perlakuan akuntansinya adalah mengakui pembayaran pada tanggal 1 Januari. Kemudian pada akhir tahun 31 Desember 2021 harus diakui yang sudah terpakainya dengan mengakui beban sewa senilai 10 juta. Pengelompokan jurnal penyesuaian ada dua, yaitu deferral dan accrual. Apa itu deferral? Deferral itu adalah kas sudah dibayarkan tetapi belum terjadi. Contohnya yang tadi, sewa dibayar di muka. Jadi dia sudah bayar untuk 3 tahun tetapi pengisian gedungnya belum dilakukan. Maka ada dua akun yang kelompok deferral, yaitu beban dibayar di muka atau disebut dengan prepaid expense dan pendapatan diterima di muka atau disebut dengan unearned revenue. Kelompok yang kedua adalah kelompok accrual, yaitu pendapatan atau beban sudah terjadi tetapi belum dibayar atau belum diterima.
dua akun yang termasuk kelompok akrual, yaitu beban terutang dan piutang pendapatan. Ilustrasi jurnal penyesuaian. Di sini ada PD Mandala Jaya, dia melakukan pembayaran sewa pada tanggal 1 September 2021 sebesar 3 juta rupiah untuk pemakaian ruangan selama 2 bulan. Pada saat pembayaran, perusahaan belum menempati ruangan tersebut, maka pembayaran diakui sebagai sewa dibayar di muka. Nah, beban baru diakui pada saat akhir bulan, yaitu senilai Rp1.500.000. Maka pada tanggal 1 September kita akan melakukan jurnal sewa dibayar di muka di sebelah debit 3 juta dan kas di kredit sebesar 3 juta rupiah, kemudian diberi keterangan sebagai pembayaran sewa. Ilustrasi selanjutnya yaitu kita akan mengakui pada akhir periode tanggal 30 September. Maka pada tanggal 30 September kita akan mengakuinya dengan beban sewa di debit 1.500.000 dan sewa dibayar di muka di kredit sebesar Rp1.500.000. Sewa dibayar di muka diakui sebagai aset. Ilustrasi yang ketiga adalah PO Mandala Jaya menerima pembayaran jasa pada tanggal 1 September sebesar 3 juta rupiah dari pelanggan untuk jasa pemeliharaan gedung yang akan dilakukan selama 3 bulan ke depan. Maka jurnalnya adalah pendapatan diterima di muka, kas di debit senilai 3 juta dan pendapatan diterima di muka di kredit sebesar 3 juta rupiah. Artinya bahwa kasnya sudah diterima namun pekerjaannya belum dilakukan. Selanjutnya adalah ilustrasi yang keempat. PO Mandala Jaya mempekerjakan seorang tukang untuk membersihkan gudang. Kemudian dilakukan selama 5 hari dari tanggal 29 November hingga 3 Desember. Nah, pada saat 30 November dilakukan pencatatan dan penyesuaian 2 hari. Maka pencatatannya adalah beban gaji di debit senilai Rp250.000 dan utang gaji senilai Rp250.000. Yang terakhir adalah PO Mandala Jaya memberikan jasa pemeliharaan gedung untuk pelanggan senilai 3 juta namun belum dibayar. Maka tanggal 30 September diakui adanya piutang usaha dari pelanggan itu dicatat di debit 3 juta rupiah dan pendapatan jasa 3 juta rupiah. Artinya bahwa pendapatan jasanya sudah diakui, maka ini disebut dengan accrual basis. Terima kasih untuk penjelasan sampai pada ilustrasi jurnal penyesuaian. Selanjutnya kita akan di Excel untuk penjelasan neraca saldo setelah penyesuaian. Wassalamualaikum.